Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan penyelesaian masalah sederhana AI yang kedua. Sebaiknya rekan-rekan menonton dulu video saya sebelumnya, yaitu menyelesaikan masalah sederhana AI yang pertama, baru bisa menonton ke sini supaya runut. Jadi saya tidak mengulang dari awal. Contoh permasalahan, contoh klasik permasalahan dalam sistem pakar adalah masalah 2 ember air atau galon ya. Diberikan 2 buah ember air atau galon yang berkapasitas 7 liter dan 5 liter. Kita dapat mengisi 1 ember atau galon tersebut dari ember atau galon lainnya dalam proses penakaran hanya dengan memakai 2 ember atau galon tersebut. Bagaimana kita bisa mengisikan tepat 6 liter dalam ember galon yang berkapasitas 7 liter? Nah, ini permasalahannya. Saya coba visualisasikan. Misalnya ini ada sebuah game seperti ini. Ini kita sebut saja namanya Golo. Golo is locked in the cave. The gate of the cave will open only when there are exactly 6 liter on this handle ya. Jadi dalam permainan ini disebutkan, ini anggap saja namanya Golo. Golo terperangkap atau terkunci dalam gua. Nah, gua ini akan terbuka jika galon atau botol di sini bisa diisi air dengan 6 liter air di sini. Jika pas 6 liter masukkan ke sini, maka dia akan bebas. Kita coba. Start. Hopla. Kita masukkan ke sini misalnya. Hey, hop. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke handle ini, jadi intinya ini harus kita masukkan 6 liter air di sini, tidak boleh lebih ataupun kurang. Tapi ini kan ini yang ada takarannya ada 7 liter dan 5 liter. Jadi kita harus menakar dibolak-balik bagaimana caranya supaya ini menjadi 6 liter. Nah, dari contoh permasalahan ini, maka kita buatkan langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah menentukan aksi-aksi atau problem space yang bisa mengubah kondisi pada kedua ember dalam bentuk rule atau tree diagram. Contoh kemungkinan aksi-aksi atau aturan produksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Misalnya A, isi ember atau galon yang 7 liter menjadi penuh. Kedua, isi ember yang 5 liter penuh. Atau C, kosongkan ember yang kapasitasnya 7 liter. Aturan D, kosongkan ember atau galon yang kapasitasnya 5 liter. Aturan E, isi seluruh air dalam ember atau galon 7 liter ke 5 liter air. Selanjutnya, aturan ke F, isi seluruh air dalam ember yang 5 liter air ke 7 liter. Aturan G, penuhi ember 7 liter dari 5 liter air. Dan aturan yang H, penuhi ember atau galon 5 liter air dari ember yang 7 liter. Kita tentukan urutan aksi untuk menghasilkan solusi sebagai berikut. Biasanya digambarkan memakai diagram tree ya, diagram pohon. Ini kita analogikan bahwa ini ada 2 buah fungsi X dan Y, di mana X ini melambangkan dari ember yang kapasitas 7 liter dan Y nanti melambangkan ember yang kapasitas 5 liter. Nah,
tentu ini nanti akan dibuatkan kemungkinan-kemungkinannya gitu kan, sesuai dengan aturan yang bisa dilakukan. Misalnya untuk 0,0 ini dimana embernya masih pada kosong, aturannya yang memungkinkan ada dua ya, sesuai dengan yang tadi. Nah, apakah aturan A? Aturan A itu adalah mengisi ember yang berkapasitas 7 liter menjadi full, atau aturan B? Aturan B itu tadi mengisi ember yang 5 liter menjadi full. Jadi kita lambangkan, kalau ini full 7 liter berarti ini 7 liter, kalau ini menjadi 5 liter. Nah, terus ke bawah lagi, misalnya kemungkinan kalau 7 liter dan ini masih 0, kemungkinannya bisa 3 kemungkinan. Apakah ini dibuang lagi gitu kan, apakah yang selanjutnya ember yang 5 liter diisi menjadi full, apakah yang dari 7 liter ini dipindahkan ke ember yang 5 liter sehingga ember 5 liter harus jadi full, ini sisanya 2 liter air. Atau di sini misalnya 0,5, bisa saja ini memakai aturan yang A, dimana ini ember 7 liter diisi, atau ini dibuang ya, yang 5 liter dibuang menjadi ini, jadi kosong, atau yang 5 liter ini dipindahkan ke ember yang 7 liter berkapasitas 7 liter sehingga ember yang berkapasitas 7 liter berisi air 5 liter, dan seterusnya gitu. Semuanya kemungkinan dicoba. Nah, metode searching nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, tapi intinya ini seperti ini dulu, sehingga nanti kita mendapatkan final state atau goalnya di sini adalah ember yang 7 liter berisi 6 liter air pas gitu. Kalau setelah di searching gitu akan menghasilkan seperti ini. Ini yang terbaiknya, jalur terbaik gitu kan. Pertama adalah 0,0 pakai aturan B. Aturan B itu adalah mengisi air yang ember 5 liter menjadi penuh. Terus selanjutnya adalah aturan F. Aturan F itu memindahkan air di ember yang berkapasitas 5 liter ke ember yang berkapasitas 7 liter menjadi seperti ini. Aturan B diisi lagi yang ember yang 5 liter sehingga kapasitasnya sama-sama 5 liter. Terus pakai aturan G. Aturan G itu memindahkan sebagian air yang ada di atau penuhi air ember yang 7 liter dari ember yang 5 liter. Karena ini 5 berarti kurangnya 2 liter, dipindahkan ke sini 2 liter, sisanya di sini adalah menjadi 3 liter. Nah, selanjutnya ini pakai aturan yang C yaitu membuang air di ember yang 7 liter ya. Pakai aturan F lagi, dipindahkan dari 3 ke sini menjadi 3,0, dan selanjutnya sampai ke sini ya, di awal ininya 1,5. pakai aturan F. Aturan F adalah memindahkan air dari yang 5 liter ini dipindahkan ke sini menjadi 6 liter, jadi pas. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi nanti cara mencari jalur ini yang tepat, ada metode pencarian lagi, akan dibahas pada video berikutnya. Jadi nanti solusinya yang terbaik adalah ini langkah-langkahnya. Nah, kita definisikan permasalahannya, kita simbolkan supaya bisa dimasukkan ke dalam algoritma. Tentunya ini memakai fungsi matematika di mana initial state di sini merupakan fungsi x, y. Ini awalnya kan kapasitasnya masih 0,0, di mana x itu merupakan ember
dengan kapasitas 7 liter dan Y adalah ember dengan kapasitas 5 liter. Nah, goal state-nya yaitu bagaimana caranya nanti ember yang berkapasitas 7 liter ini berisi 6 liter dan N-nya bebas, berarti mau 1 sampai 5 maksimal berarti di sini. Yang penting kapasitas ember yang berkapasitas 7 liter berisi percis 6 liter air. Kita mencoba memakai simbol matematik di mana fungsi X dan Y tadi kan. Jadi ini kalau aturan pertama adalah isi penuh ember 7 yang berkapasitas 7 liter. Jika X lebih kecil 7 gitu. Artinya bahwa kalau sudah 7 nggak perlu diisi lagi kan sudah penuh gitu. Kalau kurang dari 7 berarti harus diisi sehingga nanti akhirnya adalah 7. Nah, kedua ini isi penuh ember 5 liter. Nah, jika Y lebih kurang daripada 5, artinya kalau sudah 5 tidak perlu diisi lagi kan. Nah, kalau kurang dari 5 maka ember yang 5 liter menjadi diisi penuh menjadi 5 liter. Selanjutnya aturan ketiga adalah kosongkan ember 7 liter dengan aturan if X lebih besar daripada 0. Artinya bahwa kalau misalnya sudah sama dengan 0 tidak perlu dikosongkan gitu kan. Karena lebih besar daripada 0 berarti ada isi airnya. Nah, sehingga kalau diisi air nanti hasil airnya adalah ini yang ember yang 7 liter menjadi kosong. Selanjutnya aturan keempat, misalnya kosongkan ember yang 5 liter. Nah, dengan syarat if Y lebih besar daripada 0. Nah, sehingga nanti kalau ini dijalankan aturan ini menjadi X, 0. X ini bisa berapa saja. Yang terakhirnya di sini misalnya X-nya sudah ada 5 ya berarti di sini isinya adalah 5 gitu kan. Atau 2 bisa 3 gitu kan. Nah, intinya nanti dengan aturan ini akan mengosongkan yang ember 5 liter. Selanjutnya aturan yang kelima adalah tuangkan seluruh air dari ember 7 liter ke 5 liter. Nah, dengan syarat if X ditambah Y lebih kecil sama dengan 5. Jadi misalnya pas awalnya di sini sudah ada 3 misalnya gitu kan. X-nya 3, di sini Y-nya sudah berisi 2 liter air. Kalau dijumlahkan kan 3 ditambah 2 menjadi 5. Nah, berarti tentunya ini 3 ditambah 2 5. Nanti di sini isinya menjadi 5 dan di X menjadi kosong. Ya, dipindahkan semuanya kan. Nah, selanjutnya tuangkan seluruh air dari ember 5 liter ke ember 7 liter. Artinya dengan syarat if X ditambah Y lebih kecil sama dengan 7. Misalnya di sini X-nya 5 misalnya gitu kan. X-nya 5, Y-nya 2. Kalau dijumlahkan kan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti masuk ke sini gitu kan, ke syarat ini. Nah, artinya bahwa awalnya 5, di sini 2, ini dituangkan ke sini semua. Ya, sehingga nanti yang X menjadi nilainya 7 dan di Y nanti nilainya 0 ya, di ember habis. Aturan ketujuh, tuangkan air dari ember 7 liter ke 5 liter air sampai ember 5 liter penuh. Nah, artinya bahwa di sini menuangkan air dari ember 7 liter ke 5 liter air sampai penuh. Nah, berarti di sini sampai penuh tapi X-nya tidak 0. Berarti gitu kan. Karena dengan syarat if X ditambah Y lebih besar daripada 5 di sini misalnya.
Nah, dengan syarat if X ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Contoh misalnya di sini saya mempunyai X-nya 5 misalnya gitu kan, koma Y-nya awalnya isinya 2. Nah, kalau misalnya 5 ditambah 2 berarti 7. 7 ini lebih besar daripada 5 kan? Nah, sehingga nanti ini yang 2 ini perlu 3 liter lagi kan, dari sini. Jadi 5 dikurangi 3 liter, sisanya tinggal 2 ya sini. Sehingga nanti yang ember 5 liter penuh, ember yang 7 liter di sini kan tadi maksimum Y-nya adalah 5 dikurangi Y tadi kan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, dan X tadi 5 di sini kurangi 3, sehingga di sini X-nya tinggal 2 ya. Dan yang ke-8 juga sama. Tuangkan air dari ember 5 liter ke 7 liter sampai ember 7 liter penuh. Dengan syarat if X ditambah Y lebih besar sama dengan 7 ya. Nah, misalnya di sini ada 5 liter misalnya gitu kan. Di sini juga ada 5 liter air. Nah, kalau dipenuhi ke sini kan 5 liter perlu 2 liter lagi. Sisanya di sini 3, berarti 7,3 harusnya kan. Nah, ini kan 7 pasti kan. Di sini 7 itu dari maksimum ember yang 7 liter dikurangi X di sini kan awalnya 5, jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Y nya awalnya 5 dikurangi 2 menjadi 3 ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 7,3 di sini. Kalau misalnya X nya 5 dan Y nya 5, terus dipakai aturan ini. Kita coba untuk permainan yang tadi. Pertama-tama misalnya awalnya kan dua-duanya kosong, yang 7 liter dan 5 liter kapasitasnya kosong, berarti masih kosong kan. Setelah itu kita memakai aturan yang 2. Aturan 2 itu adalah isi penuh ember 5 liter kan. Nah, Start. isi penuh. Hopla. Hey, hop. Nah, selanjutnya dari sini memakai aturan yang ke-6. Aturan ke-6 itu tuangkan seluruh air dari ember 5 liter ke 7 liter. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Ya, sehingga kedudukan airnya adalah, kondisi airnya adalah 5 liter dan 0 kan. Selanjutnya pakai aturan kedua, yaitu mengisi lagi yang Hopla. 2 liter. Hey, hop. Maaf, salah, harusnya ini 6 ya. Aturan ke-6. Aturan ke-6 adalah tuangkan seluruh air dari ember 5 liter ke 7 liter air. Nah, ini dipindahkan ke sini. Oke, sehingga kedudukan air adalah 7 dan di sini 3 ya.
Nah, selanjutnya pakai aturan ketiga adalah mengosongkan ember yang 7 liter ya. Oke, sehingga ini menjadi 0 dan 3. Di sini 0 dan di sini 3 liter. Selanjutnya kita pakai aturan yang ke-6 lagi, yaitu memindahkan dari yang ember 5 liter ke yang 7, sehingga yang di sini isinya menjadi 3 liter dan di sini berarti kosong ya, 3 liter kosong. Selanjutnya tambah lagi isi yang 5 liter ya, sehingga menjadi 3 dan 5 ya, 3 dan 5. Nah, selanjutnya pakai aturan ini harus ke-6 ya, maaf, juga ke-6. Nah, ini juga ke-6 ya, dimana ke-6 ini adalah memindahkan air yang sini, memindahkan air dari botol yang 5 liter ke yang 7 liter, sehingga kedudukan air adalah di sini menjadi 7 liter dan di ember yang 5 liter menjadi 1 liter. Pakai aturan ketiga, yaitu membuang air yang di ember 7 liter, sehingga kedudukan air adalah 0, 1. Lalu pakai aturan ke-6, yaitu memindahkan air dari ember 5 liter ke 7 liter di sini, sehingga kedudukannya adalah 1, 0 ya, kondisinya 1, 0. Selanjutnya pakai aturan kedua, yaitu mengisi air lagi untuk ember yang kedua. Nah, setelah itu pakai aturan ke-6 lagi, adalah mengisi air yang ember 7 liter ini dari yang 5 liter. Tadi ini sudah 1 liter ditambah dengan 5 liter menjadi 6 liter. Jadi kedudukannya atau kondisi akhirnya adalah 6, 0 di sini. Sehingga ini sudah berisi tepat 6 liter. Kita coba masukkan ke sini. Nah, ini berhasil, berarti ini selesai. Nah, tentunya dari sisi pencarian ini kan tidak langsung seperti ini, tapi harus memakai tree diagram atau diagram pohon ya. Ini kalau ini kan menentukan. Nah, dari sisi AI kan menentukan ini tahapan-tahapan ini, mana saja yang diambil, aturan mana saja yang diambil, tentunya ini AI yang melakukan ini gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya untuk men-searching. Nanti ada metodenya untuk melakukan pencarian ini, sehingga langkah-langkah ini yang diambil gitu dari diagram pohon yang kemungkinan tadi banyak gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan metode pencarian, sehingga bisa menemukan langkah-langkah ini saja gitu, aturan-aturan mana saja yang akan dipakai ya, dari setiap langkah-langkah ininya. Itu saja dulu mungkin rekan-rekan sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.